yang adalah guru kajian Indonesia dan bahasa Indonesia di Charles University. Dan juga dengan bangga aku bisa katakan juga adalah guru saya dan mungkin juga sahabat saya. Misha, tema hari ini adalah kajian Indonesia di Charles University atau di Ceko secara seluruhnya. Tapi sebelum kita mulai membahas tema itu, aku mau tanya bagaimana pertama kali pengalamannya dengan Indonesia? Kapan pertama kali ke Indonesia dan kenapa mulai tertarik dengan Indonesia tercinta? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saya mulai belajar studi Indonesia di Charles University pada tahun 1997. Dan setelah 4 tahun baru saya ke Indonesia. Jadi bisa dikatakan saya tahu semua secara teori. Ya. Jadi saya mempelajari Indonesia, saya belajar bahasa Indonesia. Dan saya merasa saya siap karena saya sudah tahu semua ya. Dan itu tidak benar. Karena setelah saya tiba di Indonesia, saya sangat heran karena semua berbeda daripada di Ceko dan berbeda daripada saya membayangkan. Dan saya pergi ke Indonesia pertama kali langsung untuk 1 tahun karena saya dapat beasiswa dari mahasiswa dari Republik Indonesia. Saya sangat senang saya dapat kesempatan ini. Dan saya kuliah selama 2 semester di UGM di Yogyakarta. Dan mereka ada di sana program khusus untuk orang asing dan program itu sangat-sangat bagus. Tapi ya pada awal saya kepanasan karena pasti kita tahu Indonesia daerah tropis ya. Tapi kalau kita hanya dengar itu beda daripada kalau kita mengalami itu. Saya kira waktu itu saya bisa makan pedas, tapi ternyata tidak bisa. Ya, kalau pedas di Indonesia itu mustahil bagi kita. Iya, ya. Jadi pada awal, mungkin bulan pertama saya sakit perut terus. Dan kalau orang Indonesia bilang, oh, ini manis, saya tetap tidak bisa makan. Tapi ya tidak lama saya terbiasa dan saya sangat-sangat suka makanan Indonesia. Saya juga tidak mengerti sistem transportasi. Saya mencari halte bis, tapi pada waktu itu tidak ada di Jogja. Kita harus berdiri di pinggir jalan dan panggil bis. Kalau mau turun, kita harus bilang ke kiri, Pak. Dan pada umum saya bukan orang yang malu, tapi pada waktu itu saya tidak pernah mau bilang ini. Pakai bus aja, nggak pakai ojek? Saya pakai bus saja. Oh, gitu. Ya, hari pertama waktu saya mau ke universitas, saya berdiri di pinggir jalan dan saya tunggu bis tapi tidak mau datang, jadi saya naik taksi. Tapi itu mungkin 100 kali lebih mahal daripada tiket bis, jadi lain kali saya sudah naik bis. Berarti sebelum ke Indonesia waktu itu, apakah pernah ketemu orang Indonesia di sini? Ya, saya ketemu orang Indonesia. Terutama dari KBRI, tapi juga ada teman Indonesia. Dan di Indonesia kuliahnya di mana? Di UGM. Di UGM di Jogja. Ya, Okay. Ada itu namanya Inkuls, itu tempat di mana mereka mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Ada banyak orang dari Australia, ada dari Jepang, ada dari mana-mana. Jadi teman kelas saya dari seluruh dunia. Dan mereka ada 3 kelompok, kelas dasar, kelas menengah, dan kelas lanjut. Dan saya langsung masuk ke kelas lanjut. Karena pengetahuan saya tentang tata bahasa sangat bagus. Saya langsung bisa mengajar tata bahasa. Tapi kalau mau ke warung, mau pesan makanan atau minuman, tidak bisa. Jadi saya menderita di kelas itu pada awal. Karena saya tahu semua imbuhan, semua aturan. Tapi kalau ngomong, saya tidak bisa. Tapi karena di sana memang dosen bagus, jadi dalam 3 bulan saya sudah lancar dan sudah bisa. Berarti yang dipelajari di universitasnya di Ceko, itu cuma bahasa formal, bahasa baku. Iya. Ya, tapi kalau bahasa yang seharian tidak terlalu
mampu pada Iya. pada waktu pertama kali ke Indo. Iya. Tapi saya sangat senang saya dapat dari dosen saya, Ibu Dubovska, dasar yang sangat kuat, sangat baik. Jadi setelah itu sudah saya belajar cepat sekali di Indonesia. Oke. Jadi di Indonesia programnya untuk setahun. Habis itu balik ke Ceko. Terus bagaimana lanjutnya? Iya, setelah saya pulang ke Ceko, saya menulis tesis saya untuk S2. Saya pilih topik saya sampai sekarang. Pada waktu itu saya pasti belum tahu ini akan menjadi topik untuk karir saya. Saya menulis tesis tentang upacara kematian orang Toraja. Karena sangat menarik. Pada waktu saya tinggal di Jogja, saya pergi untuk 1 bulan ke Toraja. Dan saya meneliti selama 1 bulan, saya kumpul cukup informasi. Setelah pulang saya menulis tesis. Dan pada waktu saya menempuh ujian akhir, ada Profesor Vacek, itu kepala departemen kami pada waktu itu, dan dia bilang, ya Misha ambil S3 aja. Nah, saya bilang, oh saya tidak yakin. Ya nanti bicara sama sekretaris, deadline-nya minggu depan. Jadi saya kira, oh oke, kalau dia bilang itu karena dia otoritas. Jadi saya akan mengisi formulir itu. Jadi saya mengisi formulir, kemudian saya diundang untuk ujian, kemudian saya mulai belajar S3, ya kemudian saya ke Indonesia untuk setengah tahun untuk meneliti penelitian yang serius kali ini. Saya menulis disertasi saya tentang orang Toraja. Ya kemudian saya selesai S3, kemudian saya ditawarkan menjadi dosen di Charles University. Jadi menurut saya semua hal dalam kehidupan kita yang memang penting itu kebetulan. Pasti. Saya dari awal saya tidak merencanakan saya akan menjadi kepala studi Indonesia. Itu terjadi kepada saya, jadi saya terima aja. Seharusnya saya juga minta maaf kepada Misha karena aku dipelajari oleh Bu Misha bahasa yang lebih bagus. Sampai sekarang bahasa saya sendiri memang informal banget. Jadi bagus. Dan pasti, saya bisa belajar bahasa informal dari standar. Jadi kalau latar belakang saya itu memang belajar secara interaksi di warung aja sih. Jadi itu kenapa kalau bahasa Indonesia saya sendiri tidak begitu bagus. Tidak sebagus Misha. Ya, tapi bagus sekali. Oke, berarti setahun di Jogja. Bisa bahasa Jawa nggak? Matur nuwun aja. Oh gitu. Ora opo-opo. Ya. Monggo ya, itu aja. Tapi dulu waktu saya kuliah di Praha, kami ada 1 mata kuliah yang bahasa Jawa selama 2 semester. Dan ya pada waktu itu saya bisa sedikit, tapi karena saya tidak pakai jadi saya lupa. Dan waktu di Indonesia, waktu di Jogja semua pakai bahasa Indonesia. Jadi saya mau belajar bahasa Indonesia dengan baik. Tapi saya mau belajar bahasa Toraja, tapi itu susah sekali. Dan juga tidak ada cukup waktu. Mungkin nanti kalau saya pensiun, saya pindah ke Toraja dan belajar bahasa Toraja. Nah, dan saya tahu pas lagi menulis tesis PhD-nya, Misha lagi ke Toraja untuk lumayan lama. Itu gimana pengalamannya di situ? Kan sampai sekarang kita ngomong bagaimana di Jogja dan di Jawa. Kalau di Toraja itu pasti beda jauh adatnya dan budayanya dengan yang ada di Jogja. Iya benar. Waktu saya pertama kali ke Toraja, itu waktu saya masih S2, saya mungkin 8 bulan di Jogja baru ke Toraja. Setelah 8 bulan di Jawa Tengah, saya terbiasa dengan orang yang halus, yang bicara pelan-pelan, ya, tidak ada banyak emosi. Terus saya tiba di Makassar. Aduh, saya heran sekali. Semua orang kelihatan seperti kurang sopan atau lebih galak gitu. Iya. Jadi saya kira, wah ini sedikit aneh ya. Terus saya ke Toraja dan di sana ya sedikit mirip, logat mereka beda ya. Kalau orang dari Jawa Tengah bilang mau kemana, terus di Toraja mau kemana, ya seperti sedikit marah ya. Tapi
Jadi itu beda dan tapi saya merasa sangat enak. Saya sangat diterima dengan baik di sana. Dan karena saya selalu ikut upacara kematian, jadi itu situasi yang sangat sensitif ya. Kalau kita ada orang di keluarga yang meninggal, itu pasti bukan keadaan yang menyenangkan ya. Pasti ada orang yang sedih dan kita seperti tamu tidak tahu apakah bisa ke sana, bisa tanya tentang ini itu. Tapi tidak pernah ada masalah. Mereka selalu menerima saya dengan baik, sangat membantu. Dan ya, jadi saya senang. Saya ada banyak teman di sana. Dan berapa lama di Toraja? Saya hampir 6 bulan di sana. Oh, 6 bulan. Iya. Ya lumayan lama juga. Iya. Dan saya selalu ikut upacara kematian. Saya ada baju hitam dan saya hampir setiap hari. Dan saya ikut upacara pernikahan juga. Dan kalau ada acara yang merayakan pembangunan rumah, jadi saya ikut bermacam-macam upacara, tapi terutama upacara kematian. Dan saya mewawancarai anggota keluarga atau pastor atau pendeta. Jadi ya, itu waktu yang menarik. Jadi kalau Misha sendiri lebih merasa seperti orang Jawa atau orang Toraja? Susah ya. Kurang tahu. Saya mencintai Jawa, tapi saya mencintai Toraja juga. Oh ya, mungkin dua-duanya. Ya itu jawaban yang sangat diplomatik gitu. Tapi itu benar. Oke, dan sejak selesai kuliahnya, sejak selesai PhD-nya, apakah sering ke Indonesia atau udah nggak terlalu atau bagaimana? Ya. Apa hubungannya dengan Indonesia sejak kuliah, sejak mulai bekerja di Charles University begitu? Iya, saya pada waktu saya meneliti di Toraja untuk S3 saya ketemu suami saya di sana yang orang Indonesia, tapi sayangnya dia 5 tahun yang lalu meninggal. Tapi ya itu cinta besar. Kami ketemu di Toraja, dia orang Jawa atau ibunya dari Jawa Tengah, papanya dari Makassar Manado, jadi dia setengah orang Sulawesi, setengah orang Jawa, tapi dia dibesarkan di Jakarta. Dan ya kami ketemu di sana, kami jatuh cinta, kami menikah, kami punya 2 anak. Jadi hubungan saya dengan Indonesia keras karena ibu dan bapak mertua saya orang Indonesia, anak saya Indo, mereka sekarang hampir 12 tahun dan hampir 7 tahun. Dan ya jadi setengah keluarga kami di Indonesia karena itu juga nama saya Indonesia. Ya, dan kami pergi ke sana kapan kalau ada waktu dan ya biasanya pada liburan, tapi ya tidak bisa setiap tahun. Dan anak saya yang besar dia sudah 5 kali ke Indonesia, yang kecil 2 kali. Oh, udah 5 kali? Udah 5 kali. Jadi dia umurnya 12 tahun? Waktu pertama kali dia 2 tahun, belum 2 tahun. Oh, belum 2 tahun. Ya. Dan dia senang. Kami selalu dengan oma opa di Jakarta. Kemudian biasanya untuk 2 minggu ke Bali, kami sudah ada suatu hotel seperti orang Ceko pergi ke desa, ke rumah desa ya, ke Chalupa. Kami kadang-kadang ke Ya berarti hampir setiap kali ada kesempatan cuti pasti ke Indonesia. Iya. Kami coba. Kami selalu mau karena kami mencintai Indonesia dan kami punya keluarga di sana. Saya selalu setiap kali saya mendarat di Jakarta, saya merasa aduh, ini seperti saya pulang. Tidak tahu dari mana ini ya. Tapi saya ya itu perasaan yang ya sangat menyenangkan, sangat enak. Terus kalau kita udah bicarakan ini cinta-cinta terhadap Indonesia, aku mau tanya ya secara pribadi tempat yang mana di Indonesia Misha paling suka sebagai tujuan wisata? Karena soalnya sebentar lagi aku juga mau ke Indonesia, jadi aku lagi mikir mau kemana gitu. Ya Toraja. Toraja. Ya desa-desa di Toraja, ada gunung di sana, sejuk. Dan ya kalau saya harus pilih satu tempat itu Toraja.
Oke, berarti saya juga harus daftarkan Toraja. Tapi saya suka juga umpamanya, saya suka pantai, jadi eh, Pangandaran di Jawa itu juga. Tapi saya sudah mungkin 20 tahun yang lalu ke sana. Mungkin saya heran kalau saya lihat sekarang. Ya. Oke, kalau sekarang kan lagi mengajar di Charles University, mengajar bahasa Indonesia. Nah, kalau murid-muridnya, mahasiswinya, itu bagaimana sikapnya terhadap Indonesia pas pertama kali masuk kajian Asia itu, kajian Indonesia. Biasanya Apa ekspektasinya? Iya, biasanya mereka sudah pernah ke Indonesia. Ini ini perbedaan yang paling besar mungkin antara generasi saya dan generasi mereka. Karena seperti saya bilang, pertama kali saya ke Indonesia setelah saya kuliah 4 tahun ya. Mereka biasanya pergi ke sana untuk liburan, mereka suka tidak tahu orang, alam, budaya. Jadi mereka biasanya tertarik, ya pasti bukan semua orang, tapi kebanyakan. Jadi kebanyakan udah bisa bahasa Indonesia sedikit misalnya? Bisa. Nggak bisa sama sekali. Biasanya tidak bisa sama sekali. Tapi pasti rata-ratanya ke Bali mungkin? Ya, tapi tidak selalu. Tidak selalu. Ada juga yang lebih suka ke daerah terpencil. Ya, itu tergantung pada orangnya. Ya. Terus selain bahasa Indonesia di jurusan kajian Indonesia ini, itu apa aja mereka belajar selama 3 tahun. Programnya untuk 3 tahun ya kan? Programnya 3 tahun itu S1. Dan mungkin saya bicara sedikit dulu tentang bahasa. Jadi mereka belajar bahasa Indonesia 3 kali seminggu, 1 kelas 90 menit. Dan berarti itu cuman sebanyak 6 jam seminggu. 6 jam sekolah gitu. Iya, 6 jam sekolah. Tapi dari semester ketiga biasanya 4 kali. Jadi itu berapa ya? 8 jam sekolah. Ya, itu lumayan cukup. Karena mereka juga dapat pekerjaan rumah. Jadi mereka harus belajar di rumah pasti ya kalau mau belajar bahasa. Dan saya ada semacam kebiasaan pada awal setiap kelas kecuali kelas pertama dan kelas Natal, mungkin kelas terakhir, mereka dapat tes kecil. Dan saya tahu. Dan biasanya mahasiswa tidak terlalu suka, tapi setelah mereka selesai studinya, mereka biasanya ucapkan terima kasih ya, karena ini alat untuk saya memaksa mereka belajar karena mereka tidak mau kelihatan bodoh. Tidak ada orang yang mau kelihatan bodoh. Ya, pasti. Jadi kalau dites setiap kali harus belajar meskipun sedikit, tapi harus belajar. Dan jadi ini bahasa Indonesia. Selain itu saya sendiri mengajar sastra Indonesia selama 2 semester dan saya juga mengajar mata kuliah tentang Toraja. Nah, ini cinta saya, jadi saya sangat suka mengajar ini. Selain saya ada di studi Indonesia 2 teman kerja saya yang juga teman saya, jadi itu sangat bagus. Itu Dr. Ondrej Pokorny dan Dr. Tomáš Petru, dan mereka mengajar sejarah, politik, etnologi. Mereka juga mengajar sedikit tentang Asia Tenggara dan ada mata kuliah tentang budaya. Oke, berarti pas mereka selesai kuliah di S1 ini, mereka udah ada gambar Indonesia secara politik, geografi, etnologi, semuanya. Tapi terutama bahasanya ya kan. Jadi biasanya pas mereka selesai sekolah itu, mereka bagaimana lagi? Apakah lanjut kuliah atau mencari pekerjaan, dan pekerjaannya apa misalnya? Ada yang melanjutkan di bidang yang lain, mungkin etnologi atau ya ada banyak pilihan.
Dan yang kerja ada yang menerjemahkan buku, ada yang menerjemahkan film, ada yang menjadi tour guide di Indonesia, ada yang mengajar bahasa. Ya, jadi ada. Jadi banyak maksudnya sangat berguna gitu. Iya. Ya. Dan apakah banyak orang Ceko yang tertarik belajar tentang Indonesia? Saya rasa ada cukup. Cukup. Jadi kami bisa pilih, itu penting. Kami bisa pilih yang paling baik, dan kelas kami biasanya tidak ada terlalu banyak mahasiswa, sekitar 10 sampai 15, dan itu jauh lebih cukup untuk belajar dan juga mengajar bahasa asing ya, karena kalau ada terlalu banyak orang nanti ya tidak terlalu bagus, tidak terlalu efektif. Jadi kelompoknya sekitar 15 orang, dan itu cukup. Oke, makasih banget. Terus sekarang secara mungkin teori aja dikit supaya para penonton kita dari Indonesia tahu bagaimana hubungan di antara, bukan cuma di antara universitas di sini dan di Indonesia, tapi juga di antara Ceko dan Indonesia dan dua bangsanya. Sejak kapan jurusan kajian Indonesia, tapi sebenarnya kajian Asia juga, mulai dibuka di Charles University atau di Ceko? Jadi pertama kali kajian Indonesia di Fakultas Sastra Charles University dibuka setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1953. Dan pada waktu itu sampai tahun 74, jadi sekitar 20 tahun. Dan ada 3 kelompok mahasiswa yang lulus pada waktu itu. Kemudian 20 tahun tidak ada kajian Indonesia, dan pada tahun 92 baru dibuka lagi oleh Ibu Dubowska. Dia juga dosen saya, dia atau saya seharusnya bilang beliau, bukan dia ya, maaf Ibu Dubowska. Dia wanita yang luar biasa, puji Tuhan, dia 95 tahun baru bulan yang lalu. 95 tahun. Iya, dia wanita yang luar biasa. Dan jadi dia dosen saya, dan dia mengajar hampir semua. Dia mengajar bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kalau tidak salah Jawa bahasa kuno juga. Juga sejarah, sastra, budaya. Dan selain dia, kami ada kelas juga dengan Dr. Zdeněk Zbořil, yang dia sejarawan. Jadi dia juga mengajar sejarah. Dan jadi setelah tahun 92, studi Indonesia dibuka pada tahun 97. Kemudian akreditasinya habis dan tidak ada studi Indonesia. Sampai saya selesai S3 saya, baru saya yang membuat akreditasi baru ya, dari awal, karena semua aturan sudah beda, dan jadi saya menyiapkan akreditasi itu. Saya sangat bangga saya bisa, karena itu cukup sulit dan ya mungkin sebenarnya menariknya juga kalau segitu lama kajian Indonesia tidak ada di Ceko. Apa alasannya? Kenapa? Maksudnya antara tahun 74 sampai karena itu pada waktu itu di Ceko masa komunis, dan ada masa yang bernama normalisasi, dan pada waktu itu memang ada banyak keputusan yang mungkin bisa dikatakan pada saat ini aneh, atau jadi itu karena alasan politik. Meskipun sebenarnya kajian Indonesia sangat diperlukan ya kan? Oh ya, pasti. Dan 20 ini itu bisa dirasakan ya, tidak ada ahli dari waktu itu. Jadi ya mungkin itu salah satu alasan kenapa pada tahun 90-an ya tidak ada orang yang bisa mengajar sampai kami harus selesai S3 dan
Ya. Jadi saya buka studi Indonesia pertama kali pada tahun 2012 dan dari waktu itu sudah ada 3 kelompok mahasiswa. Sekarang 1 kelompok baru mau selesai dan minggu depan ada ujian masuk untuk kelompok ketiga. Jadi ya ada puluhan mahasiswa yang lulus dan ya itu perasaan enak kalau saya lihat mereka datang pada awal tidak bisa sama sekali, mungkin mereka tahu kata matahari dan orangutan itu aja. Dan setelah 3 tahun mereka lancar. Kami baru ada konferensi minggu yang lalu, salah satu mahasiswa ada presentasi, saya merasa bangga seperti ya pasti. Iya, jadi ya itu bagus ya. Oke. Pertanyaan lagi, bagaimana atau apakah ada kerjasama atau semacam program pertukaran mahasiswa dengan universitas di Indonesia? Di mana universitasnya? Bagaimana prosesnya menjalan? Apakah banyak yang tertarik? Terus terang belum ada, atau kami mulai kerjasama dengan Universitas Erlangga dari Surabaya. Tapi sekarang karena COVID semua hancur, ya. semua lebih susah. Jadi belum terlalu. Tapi biasanya mahasiswa kami dapat beasiswa Dharma siswa dari Republik Indonesia yang saya bilang saya sudah dapat juga. Dan itu sangat membantu. Jadi biasanya mereka untuk 1 tahun pergi ke Indonesia dan ya itu pengalaman yang luar biasa dan pasti juga sangat bagus untuk bahasa Indonesia mereka dan juga ya bukan bahasa aja tapi pengalaman ya itu seperti saya tadi bilang itu satu hal adalah bagaimana kita membayangkan sesuatu tapi kalau kita mengalami itu bisa ya sangat beda. Jadi kami coba dan terima kasih banyak KBRI sangat membantu hampir semua mahasiswa kalau mereka mau dan kebanyakan mau mereka ke sana untuk 1 tahun. Oh, 1 tahun. Berarti kalau S1-nya di sini 3 tahun, sepertiganya mereka habisin di Indonesia. Ya bisa. Atau mereka juga bisa setelah selesai S1 mereka bisa memperpanjang studinya dan selesai setelah 4 tahun. Ya, itu tergantung pada mereka. Tapi kadang-kadang mereka pergi untuk semester ketiga dan keempat dan setelah mereka pulang mereka ya menempuh ujian di sini dan kami semua selalu mencoba membantu mereka ya. Dan pada umumnya mahasiswa ini mereka tertarik ke kuliah atau ambil Dharma siswa ini di mana di Indonesia? Apakah semuanya lari ke Jakarta, ke Bali, atau mungkin ke daerah yang mungkin lebih menarik lagi? Ya mereka selalu menulis kalau tidak salah 3 pilihan, tapi mereka ditempatkan ke tempat yang dipilih oleh pihak Indonesia. Tapi saya tahu sering mahasiswa mau ke Bali atau dulu, sekarang saya kurang yakin, tapi dulu mau ke Bali. Dan saya pernah ada satu mahasiswa yang dia sangat tidak mau ke Bali. Dan dia ditempatkan ke sana. Ya, tapi akhirnya dia senang di sana juga. Dan waktu saya ke Jawa, saya ada beberapa teman kelas yang juga ke Jawa, yang ada ke Bandung, ada ke Jogja, ada ke mana lagi ya? Ke bermacam-macam kota di Jawa, tapi ada juga yang ke Sumatera. Tapi kebanyakan di Jawa? Kebanyakan di Jawa, tapi itu 20 tahun yang lalu ya. Sekarang pilihannya lebih bagus. Sekarang kita juga bisa ke Sulawesi, dulu tidak bisa. Ya. Oke. Terus memang sekarang program S1 ini di Charles University udah berjalan dengan baik. Ada juga beberapa universitas lain di Ceko kalau saya nggak salah. Satu lagi aja. Yeah. Okay. Berarti totalnya 2 aja. Yeah. Yang sudah buka jurusan Indonesian Studies atau kajian Indonesia. Yang kedua itu di mana? Karena saya tahu kalau Misha juga terkadang
mengajar di situ ya kan? Oh ya, saya mengajar di sana sekali seminggu. Itu di bagian Republik Ceko yang bernama Moravia, di kota Olomouc, dan universitas itu bernama Palacký Universitas. Dan di sana studi Indonesia dengan spesialisasi pariwisata. Dan mahasiswa di sana bisa ambil S1 tapi S2 juga. Jadi kadang-kadang mahasiswa dari Praha, karena kami belum punya S2 di sini, mereka pindah ke Olomouc. Dan karena di Olomouc ada spesialisasi pariwisata, mereka harus, itu wajib, menghabiskan 1 tahun di Indonesia. Tapi lewat program Dharma Siswa? Bukan. Atau mereka bayar sendiri? Itu ada ya semacam kontrak antara Universitas Palacký dan Universitas di Indonesia. Saya kurang tahu, mungkin di sana kepala studi ini, Dr. Ondřej Pokorný, mungkin dia bisa menjelaskan secara lebih jelas. Tapi itu memang dalam kurikulum mereka harus 1 tahun di sana. Dan ya saya mengajar di Olomouc juga bahasa Indonesia. Oh, di Olomouc? Itu di kota Olomouc. Iya, di kota Olomouc. Nah, terus aku agak mungkin kurang mengerti tadi Misha bilang bahwa kalau di Universitas Olomouc ini mereka lebih ke pariwisata. Itu apa artinya? Soalnya mereka kan kuliah di sini, kuliah bahasa Indonesia di sini, jadi kerjaannya yang diharapkan di masa depan itu apa aja bisa. Soalnya pariwisata di Indonesia atau pariwisata di sini untuk orang Ceko yang pengen ke Indonesia itu atau bagaimana? Saya rasa bisa dua-duanya, dan mereka dalam kurikulum mereka ada kuliah tentang pariwisata pada umum atau tempat wisata di Asia Tenggara, semacam itu. Jadi ya di Praha mungkin kami ada lebih banyak kuliah tentang sejarah, tentang politik. Oh, berarti kalau di Praha, kalau di Charles University itu lebih akademis, sambil kalau di Olomouc itu lebih untuk lebih praktis ya nyari mungkin. Duit, gitu. Saya tidak tahu apakah ini bisa dikatakan seperti ini, tapi ya mungkin di Olomouc sedikit lebih praktis dan di sini sedikit lebih teoretis, tapi nggak beda jauh. Nggak beda jauh, benar. Terutama bahasa Indonesianya. Sama. Pasti dua-duanya bagus banget. Ya, saya berharap. Oke, apa harapan Misha terhadap kajian Indonesia di Praha ini di masa depan? Apakah ada visi atau rencana yang mau diwujudkan gitu? Ya, saya berharap kami akan juga punya S2, karena sekarang itu memang masalah akreditasi ya. Kami bisa punya S1 dan juga S3, tapi S2 tidak bisa. Jadi saya berharap nanti salah satu mahasiswa yang bagus, yang pintar akan mulai belajar S3, karena ini sangat penting ya supaya studi Indonesia bisa melanjutkan. Kami perlu mahasiswa, kemudian dosen yang baru ya. Jadi saya berharap supaya studi Indonesia bisa berkembang, ada orang baru. Oke. Terus mau tanya lagi, bagaimana cara untuk cara di Charles University untuk menarik atau untuk membuat orang Ceko tertarik dengan Indonesian Studies, supaya memang banyak yang lamar dan kalian di Charles University bisa ada banyak pilihan. Ya, kami biasanya membuka studi Indonesia setiap 3 tahun ya. Di Praha, di Olomouc mereka buka setiap tahun. Jadi kalau kami mempromosikan studi Indonesia di Praha setiap 3 tahun, menurut saya promosi yang paling bagus adalah mahasiswa kami. Karena mereka
ada teman yang juga orang muda yang mungkin mau kuliah, dan kalau mereka merekomendasikan jurusan Indonesia, menurut saya itu ya paling bagus. Dan kami mengadakan konferensi atau saya rasa juga KBRI selalu mengadakan acara yang menarik, dan ya kami sebelum kami mau membuka studi Indonesia, kami selalu diwawancarai di radio, di TV, dan ya kami coba mempromosikan studi Indonesia. Jadi rasanya makin banyak orang Ceko yang tertarik dengan Indonesian Studies. Saya rasa kurang lebih sama. Ya. Selalu ada lumayan banyak orang, dan seperti saya bilang jauh lebih dari cukup untuk kami. Ya. Apakah ada orang Indonesia atau mungkin keturunan perkawinan campuran yang pernah masuk S1 ini? Iya. Dalam kelompok yang ada sebelum kelompok ini, ada satu mahasiswi yang kakeknya orang Indonesia. Oh, kakeknya. Dan waktu saya kuliah, ada 2 teman kelas yang Indo, yang ayah mereka orang Indonesia. Dan apakah anaknya, meskipun sebenarnya lahir besar di sini, apakah dia masih ada latar belakang bahasa Indonesia, masih bisa bahasa Indonesia, atau pakai bahasa Ceko aja? Bahasa Ceko aja. Mereka belajar dari awal, ya biasanya. Ya, itu ya ini hal yang sangat menarik ya. Karena biasanya kalau mungkin sekarang sudah sedikit beda juga ya, karena ada lumayan banyak anak Indo yang ya sudah bisa, tapi dulu memang tidak terlalu bisa karena ayah mereka tidak mau pakai bahasa Indonesia. Mungkin kalau ibu lebih gampang ya, tapi ya salah satu teman kelas saya tidak bisa sama sekali, dan yang lain bisa sedikit. Ya. Oke. Tapi sekarang pun tidak banyak. Soalnya saya tahu banyak teman saya, banyak kenalan saya yang sebenarnya nikah atau pacaran dengan orang Indonesia, dan anaknya juga udah banyak yang gede-gede. Mereka pada umumnya belum tertarik untuk belajar di Charles University, kajian Indonesia ini. Mungkin. Ya. Nanti kita lihat. Ya, mau tanya lagi, kalau di program bahasa Indonesia ini di Charles University, apakah ada semacam atau guru Indonesia yang pernah datang ke Ceko untuk mengajar di program itu? Apakah itu sering atau biasa atau luar biasa? Atau ya, 2 tahun terakhir kami ada dosen Ibu Widya Sikorova, dia orang Indonesia, menikah sama orang Ceko, dia tinggal di Ceko lebih dari 20 tahun, dan ya 2 tahun terakhir dia mengajar satu kelas konversasi, dan saya sangat-sangat senang karena itu juga sangat membantu. Ya, dia bisa bahasa Ceko, tapi ya pasti dia tidak pakai bahasa Ceko, dan saya mengajar, saya ada lebih banyak waktu untuk mengajar tata bahasa, dan ya dia bisa mengajar konversasi, jadi itu bagus sekali, dan mahasiswa sangat senang. Ya, aku kenal dengan Mbak Widya, dia sangat cerdas. Bahasa Cekonya atau tingkat bahasa Cekonya melebihi saya soalnya. Ya, dia memang jadi terkadang saya malu-malu aja kalau ngomong sama dia. Aku lebih milih bahasa Indonesia supaya kejelekan bahasa Cekonya nggak kelihatan. Itu pasti tidak benar, tapi Ibu Widya memang sangat-sangat pintar. Dari awal dia sangat pintar ya bahasa Ceko. Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir mengenai studi Indonesia, atau begini, apakah Bu Misha sendiri mau nambah sesuatu yang merasa penting atau menarik tentang bukan tentang studi Indonesia aja, tapi dengan pengalaman dengan Indonesia, dengan pengalaman orang Indonesia, apakah ada sesuatu yang mau curhat misalnya begitu?
Jadi pengalaman saya, tentang Indonesia atau orang Indonesia. Bisa jadi apa aja yang ada di otak sampean sekarang? Ya. Ya saya selalu senang kalau bisa ketemu orang Indonesia dan meskipun saya senang tinggal di Praha dan saya tidak bisa bayangkan saya akan tinggal di tempat yang lain. Mungkin untuk 1 tahun ya atau 2 tahun, tapi saya tidak bisa bayangkan saya pindah ke Indonesia. Tapi setiap kali saya ke sana, saya merasa sangat senang dan orang di sana sangat baik dan ya selalu senyum dan ketawa. Kenapa nggak bisa bayangin pindah ke sana? Ya, karena ya pertama-tama saya sangat mencintai orang tua saya dan saya tinggal 10 menit dari mereka. Jadi ya kalau mungkin tidak ketemu 1 tahun oke, tapi kalau tinggal jauh ya itu susah. Dan kedua, saya sangat suka Praha. Apalagi kalau musim panas itu tempat yang sempurna. Tapi saya mau bilang setelah saya pulang dari Indonesia ke Ceko, saya selalu heran orang di sini ya mengeluh dan tidak senyum dan karena itu saya merasa enak di Indonesia dan ya itu benar sekali. Ada energi yang lain ya. Tapi orang Ceko ramah juga dan baik hati juga. Tapi orang Ceko lebih tertutup ya. Kita perlu lebih banyak waktu sebelum kita bisa masuk ke hati orang Ceko ya. Tapi kalau sudah ya pasti orang Ceko sangat baik. Tapi di Indonesia orang lebih ramah dan ya itu sebetulnya saya setuju sekali. Itu kenapa saya sering balik ke Indonesia karena terutama di Jawa ya orangnya memang sangat ramah dan semuanya senyum kan. Jadi sampai agak bingung mereka senyum atau ketawa atau mentertawakan aku atau karena di sini kan nggak terbiasa. Kalau saya masuk ke metro kereta bawah tanah itu ya semuanya gini. Dan orang tidak lihat orang yang lain ya. Iya. Mereka mendengarkan musik atau baca majalah, baca buku, main dengan HP. Kalau di sini budayanya sangat individualis ya kan. Beda jauh dengan Indonesia. Benar. Nah, dan itu kadang-kadang bisa bagus, kadang-kadang kurang bagus. Ya, tentu saja. Nah, jadi ya aku setuju banget dan kalau saya sendiri mungkin juga nggak bisa bayangin untuk saat ini pindah ke Indonesia untuk selamanya. Tapi suatu saat kalau mungkin udah lebih tua atau apa, ya kenapa enggak sih? Ya, cuaca bagus di sana. Cuaca bagus. Tidak pernah dingin, makanan enak, orangnya baik. Yang penting cuacanya stabil. Memang panas tapi selalu panas. Kalau di sini musim dingin -15, musim panas 40, capek. Ya, benar. Dan juga ada laut. Ya, kami di tengah Eropa, kami tidak punya laut. Semua orang Ceko suka laut. Mungkin karena tidak ada di sini. Oke, terima kasih Misha. Terima kasih. Saya sangat senang kamu, boleh saya bilang kamu, meskipun sebenarnya guru ya kan. Tapi kita teman. Iya. Saya sangat senang kamu udah terima undangan saya dan undangan KBRI untuk datang dan podcast sama saya dan ya sekali lagi saya senang banget dan terima kasih sekali. Matur nuwun. Kalau bahasa Toraja saya nggak tahu bagaimana terima kasih. Kure sumanga. Oh, kure sumanga. Iya, terima kasih banyak atas undangannya dan ini sangat menyenangkan untuk saya juga. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada para penonton kita, terutama dari Indonesia. Dan sampai jumpa lagi di Indonesia.